Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, biasanya Juma dan Donditan selalu bahas Alkitab seakan-akan mereka lebih pintar Alkitab dari Kristen. Tetapi pada akhirnya ketika mereka ditanya tentang ayat Al-Quran mereka malah kebingungan. Untuk itu langsung saja kita lihat videonya dan dukung apologet Kristen menyatakan kebenaran dengan tekan tombol like, share dan juga subscribe supaya video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Langsung saja kita lihat videonya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Saya tanya, di mana Yesus ngajarin dosa waring? Pakai dalil. Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Masjid apa yang dibangun? Pakai dalil. Nah, masjid apa yang dibangun? Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Iya, masjid apa? Masjid apa yang dibangun? Di dalam, jelaskan Kamu tahu nggak artinya kata masjid? Sebelum masjid dibangun, sebelum tempat sujud dibangun, di mana Rasulullah sholat? Masjid apa? Masjid apa yang Sebelum dibangun? masjid dibangun, jawab pakai dalil. Lo enggak, saya tanya. Saya mau lihat kau pintar apa tidak. Kau menafsirkan kitab suci kami seenak jidatmu. Ya udah, masjid apa yang dibangun? Sekarang jawab saya. Masjid apa yang dibangun? Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Jawab. Masjid apa yang dibangun? Sebelum masjid dibangun, ini Iya, masjid apa yang dibangun? Ini sebelum masjid dibangun, ini bukan berbicara tentang masjid apa, masjid dibangun. Sebelum ada masjid, sebelum masjid dibangun. Sebelum ada masjid, di mana Rasulullah sholat? Jawab. Pakai dalil. Di mana saja bisa, di mana saja pakai bisa. Dalil, pakai dalil dari mana? Loh, sekarang tahu nggak dalilnya mana? Masjid? Tahu nggak artinya kata masjid? Dalilnya mana? Saya tidak berbicara. Open cam. Ya, nggak bisa jawab. Ini open cam. Bisa sholat di mana saja. Oke, saya tunjukkan kau. Di mana saja. Tempat sujud. Oke, saya tunjukkan Kamu tahu kau. nggak artinya masjid? Saya tunjukkan kau bahwa kau seorang bodoh, ya. Tahu Makanya nggak kau artinya mualaf. masjid? Saya tunjukkan Tahu kau nggak sekarang. artinya masjid? Saya pakai dalil. Tahu nggak artinya masjid? Saya pakai dalil. Tahu nggak artinya Perhatikan. Sebelum tempat sujud dibangun, di mana Rasulullah sholat? Di mana saja di seluruh bumi bisa sholat. Pakai dalil, Karena masjid itu artinya tempat sujud. Pakai dalil. Ya udah. Bang Dodi, berarti di kuburan juga bisa ya? Perhatikan. Bang Dodi. Sekarang kita Berarti cari. di kuburan juga bisa ya? Apa? Ayo. Enggak, di kuburan berarti Kamu bisa ya sekarang berani sholatnya? nggak open cam? Berarti bisa ya di kuburan? Ya, kamu Di kuburan berani nggak bisa? open cam? Di kuburan bisa nggak? Kamu berani nggak open cam? Bisa nggak di kuburan? Bisa di kuburan, pokoknya di tanah Bisa. seluruh bumi. Oh, sholat di Ayo kuburan open bisa. cam. Coba sekarang open cam. Oke, perhatikan ini. Ayo sekarang Makanya open cam. Berani nggak open kau cam? mualaf karena kau bodoh. Perhatikan. Iya, sekarang open cam, berani nggak? Ini. Sahih Bukhari 227. Perhatikan. Sahih Bukhari 227. Sebelum masjid dibangun, Rasulullah sholat di kandang kambing. Nih. Rasulullah sebelum ada masjid sholat di kandang kambing. Supaya kau tahu. Saya tanya, sholat masjid itu artinya apa? Dodi. Saya tanya, ayo sekarang jawab. Masjid artinya apa? Kau menafsirkan Ayo. kitab suci kami seenak jidatmu. Enggak, sekarang Tetapi saya tanya, masjid artinya apa? Sebelum Ayo, masjid masjid dibangun, artinya di apa? mana Rasulullah sholat, kau tidak Ayo, tahu. masjid artinya apa? Kau sama dengan Juma Ayo juga tanya, sama saya dengan tanya. kau. Kamu tadi tanya. Tidak ada bedanya. Kamu tadi Sama-sama tanya. botol. Sekarang saya tanya, masjid artinya apa? Jawab. Tempat sujud. Nah, udah. Makanya Tahu sujud. makanya saya tanya tadi, sebelum tempat sujud dibangun, di mana Rasulullah sholat? Kau tidak Ya, di tahu. masjid. Di masjid. Di mana? masjid. Sebelum masjid dibangun. Sebelum, bukan sesudah, sebelum. Makanya kalau kamu tanyanya sebelum masjid dibangun, berarti Gimana? kamu nanyanya bangunan. Kalau kamu tanya bangunan, saya tanya masjid apa yang dibangun. Sebelum masjid dibangun, berarti nggak ada masjid, Bang. Berarti kamu nggak tahu arti masjid. Oh, Bang, umur Nah, berapa, Bang? belum ada yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Orang Arab yang Dodi, umur berapa, Bang Dodi? Artinya kata masjid apa ya? Bang Dodi umur berapa, Bang Dodi? Artinya kata masjid apa? Bayangan, bentar dulu. Oke. Bang Bayangan, bentar dulu. Saya kasih pertanyaan sama dia. Sebelum Muhammad lahir dan Al-Quran belum ada, siapa orang Arab Islam? Ayo. Iya. Nggak ada, nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti semua agamamu. Ayo, sekarang Coba, saya di tanya, mana sebelum ada Muhammad- ayat Yesus ngajarin dosa waris? Sebelum Muhammad lahir, Tanya, Al-Quran saya tanya. belum ada. Sekarang Islam siapa? mana ayat Yesus ngajarin dosa waris? Oh ya, rekam Ayo. ya, rekam. Oh. Teman-teman rekam Ketawa. ya, supaya Oh, kita ketawa. ini dokumentasikan bahwa Dondi ini memang botol. Nih. Kenapa ketawa? Ayo, sekarang saya tanya, mana ayat Yesus ngajarin dosa waris? Aduh. Kok ketawa? Ini Nggak aja bisa kau jawab sudah ya? bodoh ini. Sebelum Eh. masjid dibangun, kamu Yesus. bilang masjid apa yang dibangun? Saya tanya sebelum masjid dibangun, lalu kau tanya masjid apa yang dibangun? Ya saya tanya Sebelum itu masjid apa yang dibangun? Saya tanya Saya itu kan masjid tanya. apa yang dibangun? Kenapa kamu nggak bisa jawab? Saya kan tanya sebelum masjid dibangun. Iya, itu nggak sebelum bisa masjid jawab. dibangun, masjid apa yang dibangun? Nabi sholat di mana? Sebelum ada Iya, masjid. masjid apa yang dibangun? Kan saya bilang tadi sebelum ada masjid. Iya, di sebelum mana? masjid dibangun, masjid apa yang Gini, dibangun? gini, Bang Muhammad, kalau Masjid apa Dodi yang dibangun, begini. coba? Nah. Bang Ayo. Dodi, Bang Sekarang, Dodi dulu kan, di mana Bang ayat Dodi itu dulu. ngajarin dosa waris? Halo. Ayo.
Halo Bang Doni, dulu zaman dulu kan nggak ada masjid, ya kan? Terus sholat di mana nabinya? Ya, di Sholat mana? bisa di mana aja. Namanya masjid itu adalah tempat Pakai bersujud. dalilnya mana? Bukan Dalilnya mana? masjid. Pakai dalil. Sebelum nggak ada masjid. Iya, Mana? namanya masjid itu artinya apa? Pakai Namanya masjid itu dalil artinya dong, apa? Di. Pakai dalil. Namanya masjid itu artinya apa? Pakai dalil. Pakai dalil. Itu Pakai Doni dalil. kasih tahu masjid itu artinya apa? Ibadah, Doni, tempat kalau nama orang masjid itu artinya apa? dibangun. Pakai dalil. Tempat Doni. bersujud. Sudah. Pakai Doni, dalil. dasar Kalau kamu udah ya. tempat bersujud, Lah, artinya masjid teman-teman, sholat di mana teman-teman. saja bisa. Inilah Mau di orang kandang yang kambing boleh, mau di kuburan dielu-elukan boleh. orang Islam. Orang Sekarang mana inilah yang ayatnya dipuji-puji Yesus orang ngajarin Islam. dosa waris? Ternyata Kenapa jawab botolnya dari tadi? luar biasa. Inilah Ayo. orang yang dielu-elukan orang Islam. Dibilang Mana cinta. ayat? Bang Mana Padahal ayat? botolnya luar biasa. Bang Doni, untung kamu masuk Islam ya. Untung Iya. banget. Nah, mana Untung ayatnya banget. Yesus ngajarin dosa waris? Iya. Ternyata kau bodoh, Makanya, Doni. untung Mana banget ayatnya? Kristen ya. Mana Ternyata ayatnya? kau bodoh. Loh, Eh, mana untung yang banget bodoh? Doni. Ya, lepas Yang bodoh itu lepas yang Dondi itu yang apa yang nggak jelas. Oh, bukan. Saya Oke, bilang tadi, bentar. Hah? sebelum masjid dibangun, lalu kau bilang masjid apa yang dibangun? Iya, Sebelum masjid apa yang masjid dibangun? dibangun. Di Nah, mana kamu Nabi tahu nggak sholat? itu masjid apa yang dibangun? Kau jawab pakai dalil. Kamu tahu nggak itu masjid apa yang dibangun? Saya tanya. Bukan berbicara tentang masjid Nah, apa makanya yang saya tanya, dibangun. kamu tahu nggak itu masjid apa yang Pertanyaannya, dibangun? sebelum masjid dibangun, di Iya, mana makanya Nabi saya tanya sholat? itu tahu. Kamu tahu nggak itu masjid apa yang dibangun? Kau ngerti nggak pertanyaannya ini? Tahu, tahu. Bukan Makanya berbicara saya tanya, tentang itu masjid apa masjid-masjid yang di situ dibangun. maksudnya? Tahu Bukan nggak itu masjid berbicara apa yang tentang masjid dibangun? dibangun. Ini lebih Agama kepada Islam aja kau nggak sebelum tahu masjid saja. Ya, dibangun. itu makanya saya tanya masjid apa yang dibangun? Iman Aduh, kamu yang botol baru luar yang biasa. kau Tanya itu benar, masjid apa yang Tuhan dibangun? adalah Tahu nggak kamu? kebenaran. Kamu tidak tahu. Kamu tahu nggak itu Tapi masjid apa yang kalau dibangun? masalah Alkitab kamu Salam. Kamu tahu nggak Iya, itu ini- masjid apa yang ini- dibangun? ini namanya- botol, kamu botol. Saya tahu. Ini namanya yang Doditan itu ya. Iya, ini. Tunggal. Mohon. Diam dulu. Kau dulu. Biar dulu siapa? Katanya Biar dulu Bang sekarang. Raja Debat. Saya tanya, itu masjid apa yang dibangun tahu nggak? Pertanyaan saya Dondi bukan berbicara tentang masjid apa yang dibangun. Kan itu ada tulisannya. Dan pertanyaan sebelum masjid saya, dibangun. sebelum Itu masjid Donditan tahu debat nggak? yuk. Di mana Nabi Donditan. sholat? Tahu Itu nggak yang itu saya masjid tanya. apa? Jawab Ya, tahu pakai itu dalil. masjid apa? Wah, nggak ada ilmunya Donditan ini rupanya, bisa Ternyata congor Kalau doang. nggak tahu, kalau nggak Iya, tahu, ternyata dia kalau congor. nggak tahu bilang aja, nanti saya kasih tahu. Coba gini aja. Itu senang banget Dondi. Teman-teman, saya mau uji dulu dia. Saya mau uji dulu. Kalau nggak Oke, tahu, oke. Donditan. Diam dulu Donditan. teman-teman ya semua ya. Ya, Ya. saya mau uji dulu kamu Doditan. Doditan sebentar. Saya mau uji kamu dulu. Bentar, Yang saya hari-hari tanya bahas bawahnya Bebel ya. nanti. Sebentar, cet. Kamu tahu nggak? Saya mau tanya dulu sama kamu Doditan. Itu si kami dalam Al-Quran siapa? Coba jawab dulu Itu si kami artinya dalam Allah Al-Quran. Subhanahu wa Taala. Artinya dia Oke. plural majestic. Kalau Oke, kata kita kami itu satu apa? Oke, si kami itu satu atau lebih daripada satu? Kok takut katanya Dondi dan kelas begini. Dondi mau nangis. Mau nangis dia. Dondi Ya mau nangis. ampun. Coba Coba jawab lah. Coba, Donditan. Kamu tanya kami Santai siapa? lah. Hari-hari bahas Bible sekali-sekali Al-Quran dong. Saya tanya. Saya tanya, Si kami itu siapa dalam Al-Quran? Coba. Dondi mau Ayo. nangis. Ayo, si kami itu siapa? Kami itu Allah Subhanahu wa Taala. Oke, si kami itu satu atau lebih daripada satu? Satu. Hah? Satu. Aku kira ini ada ilmunya. Astaga, aku kira ada ilmunya ini orang. Aduh. Aku kira ada ilmunya ini orang loh. Aduh. Ternyata dia bodoh. Iya, aku kira ada ilmunya ini orang. Astaga. Itu satu apa banyak? Astaga. Coba, Donditan, saya bantu kamu ya. Dengar, saya bantu kamu ya. Dengar dulu, saya bantu kamu. Sebentar, saya bantu kamu. Sebentar, saya bantu kamu ya. Sebenarnya kan, sebentar dulu dong. Kamu kok macam psikotes? Dengarkan dulu ya. Saya bantu kamu. Dengar dulu. Saya bantu kamu ya. Dengar dulu. Dia biar kebuka hatimu, ya. Biar berpikir kamu. Nggak mau dia. Biar Nggak mau berpikir dia. kamu. Diam dulu Dondi Coba. ya. Kamu ditanya. Oke, Donditan, dengar ya. Itu satu apa Siap, banyak? nanti aku ditanya pun nggak apa-apa Dondi. Iya, Aku ditanya Donditan pun dengar nggak ya. apa-apa, Dondi. Saya bantu kamu ya. Saya tanya. Nak Antum itu Donditan. satu apa banyak? Nak Donditan, Ya, saya nanti bantu dulu, kamu ya. jawab dulu, Ayo. jawab dulu. Ya, oke, Ayo, dengari Donditan antum ya. satu apa Donditan. banyak? Dengarkan dulu, saya bantu kamu ya. Satu atau banyak? Dengar Jawab dulu. Ayo, jawab dulu, bisa Dengar, nggak? saya bantu kamu. Bisa nggak? Kata Ayo, jawab kita, dulu. Nanti dengarkan. kamu tanya lagi, saya jawab lagi. Dengar ya, saya bantu kamu ya. Kamu tadi udah Sebentar. tanya. Kamu jawab. Nanti kamu boleh tanya lagi. Loh ilah, kok Ayo. kamu nangis-nangis begini sih? Katanya Enggak, Donditan nangis, ahli. nangis. Ayo, siapa yang Oke, bisa dengar jawab? ya. Semua Saya di bantu sini- kamu ya. Dengar. semua di sini bisa jawab Kata nggak? kami, Kalau saya bilang satu orang, dengarin dulu. Coba antum di mute dulu dia biar satu dia apa bisa banyak? dengar pertanyaan saya. Oh ya, saya Biar mute, dia. saya mute. Saya mute. Dengar ya Donditan ya. Dondi ya.
Dondi, bentar, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Dengar Donditan ya, saya bantu kamu ya. Kata kami, lo ilo nggak bisa diam sekelas Donditan begini ngomongnya. Lu, dengerin dulu. Saya lagi bantu kamu, saya lagi bantu kamu. Saya bantu kamu ini, dengar dulu Donditan. Kita udah dijelasin ya. Masjid apa yang dibangun tadi? Ayo. Dengarkan Donditan. Donditan dengarkan ya. Hale. Oh begini, cara debat begini. Sebentar Hale. Ayo. Sebentar Siapapun Dondi, dari dengarkan kalian Dondi. yang mau debat sama saya. Dondi, dengarkan dulu saya. Tantangan debat ke Donditan. Oke, dengarkan saya, dengarkan dulu saya. Kamu semua debat tatap muka, berani nggak? Berani nggak? Geruduk, takut digeruduk. Ayo, Lempar berani aja nggak? geruduk. Lempar aja geruduk. Keamanan saya jamin semuanya. Tapi kalau Alah, nggak percaya. Ini aja Donditan. Atau gini nggak apa-apa teman-teman. Saya akan mau jumpa sama dia debat secara offline asal kau bisa jawab ini, oke? Saya bantu kamu ya. Kalau bisa kau jawab ini kita ketemuan langsung, oke? Saya bantu kamu. Kata kami itu diadopsi dari kata kita dalam Bible. Kata kita dalam Bible bisa kami jawab. Sekarang kalau kau bisa menjawab siapakah kami dalam Al-Quranmu, kita langsung ketemu tatap muka debat. Silakan. Buka mute-mu. Open me. Dia sudah stres. Panasan nggak sadar ya. Ayo. Panasan nggak sadar. Buka ya. mute Dondi. Buka mute. Ayo, kenapa kalian mute saya? Ayo, kenapa Iya, kalian mute maksudnya saya? supaya satu-satu. Kayaknya kalian mau nggak berani ya debat sama saya? Nggak ada ilmunya ini. Kukira ada ilmunya ini udahlah teman. siap. Nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya kamu ternyata. Saya layanin kalian semua. Aduh, nggak ada ilmunya kamu ini. Layanin gimana Doni? Nggak layanin gimana? Oke teman-teman ya, Bang Donditan saya pas lagi di jalan ini ya. Ternyata dia nggak ada ilmunya ini orang. Oke lah, aku lagi di jalan soalnya. Bang Mosad, silakan Bang Mosad. Oke, silakan. Kata kita buat siapa? Kata kita. Ayo. Mana? Kok nggak ada yang jawab? Tadi yang nanya masjid mana masjid? Masjid mana yang dibangun tadi? Ayo jawab. Pak Dondi? Kita di mana Pak Dondi? Kan nggak nyambung. Kejadian 126. Ayo buka. Kejadian 126. Kata kita tuh siapa? Apa urusan kau sama Alkitab? Loh, kan tadi nanya kami. Enggak, sekarang gini. Biarkan saya yang terapi si Dondi ya. Kawan-kawan ya, coba. Kita di-report. Nggak ada yang berani open cam. Muhammad di-report. Biar dia Muhammad. Nggak ada yang berani open cam. Hah? Mute dulu semua, mute. Biar mereka Nggak ada yang berani open cam. Muhammad. Oke. Sekarang saya dengan Donditan. Oke, Donditan. Geruduk Donditan. Donditan. Sebelum masjid dibangun di mana Rasulullah sholat? Jawab. Kandang kambing. Orang inilah yang dielu-elukan orang Islam. Donditan nggak Ini yang bakal dibangga-banggakan. Ini yang dibangga-banggakan. itu. Padahal kambing kan nggak pernah mandi ya, bau. Iya. Kok disembah-sembah ya? Kandang kambing itu di. Iya, Donditan nggak bakal. Padahal domba itu kan istilahnya domba itu kan dipelihara, dibersihin, dimandiin, Iya. kasih makan yang layak. Ayo, siapa yang mau sama si Donditan ini? Jangan kau ngopi Ayo. Donditan. Siapa yuk? Dondi. Jangan ngopi, jangan Ini bukan ngopi. Dia lagi tempat telepon. ngopi, Dondi. Di sini bukan Dia lagi tempat di telepon. ngopi. Dia lagi di telepon ini. Mau nge-report ini teman-teman. Iya mau ngerepot Saya nggak di-report. telepon cuma dia. Pak Dondi. Mana? Kandang kambing apa tidak? Open cam sih. Oke. Kau pernah kalian nih Ya mau lagi geruduk, atau bukan? teman-teman. Pak Dondi Pak Dondi bertanya apa Pak Dondi? Biar saya jawab. Tanya, di mana ayatnya Yesus ngajarin dosa waris? Ayo dijawab. Di mana ayatnya? Bodoh jawab dosa waris. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Dosa waris. Lompat lagi. Di mana? Dosa waris itu apa? Justru Islam yang mengajarkan dosa waris. Islam yang mengajarkan dosa waris. Yesus yang ngajarin dosa waris di Dosa mana? warisan itu apa dulu definisikan dulu? Kita besarkan dulu. Kita besarkan aja dulu. Apa dosa warisan itu? Enggak ada yang bisa jawab. Bukan masalah Islam yang mengajarkan dosa waris. Kalau berdebat definisi harus sama. Sekarang saya tanya definisi apa dulu dosa warisan itu apa? Dondi. Coba satu-satu teman-teman. Coba satu-satu teman-teman. Coba satu-satu. Enggak pelan-pelan Pak, kita amankan dulu. Iya, pelan-pelan Pak Dondi. Kita ini dulu, kalian amankan dulu. Lompat. Berikut giliran Juma ditanya tentang imannya dan sepertinya dia bingung mau jawab apa. Mari kita lihat videonya. Tepatan 2 ini menit buronan saya ya. Mereka ini buronan saya selalu. Ya, jadi begini. Kita juga akan membongkar semua ajarannya nih ya, termasuk yang sering mereka klaim kita menyembah manusia. Nah, waktu mereka klaim kita menyembah manusia, waktu saya datangi di roomnya,
dan kita buktikan bahwa mereka adalah penyembah Muhammad dengan bukti, lalu mereka kick saya. Jadi di sini alangkah baiknya ada kesempatan karena saya ketemu dengan buronan-buronan saya ini. Baik Juma, nanti saya akan tunjukkan juga sama kamu ya, sebagaimana fitnahan-fitnahan Muslim. Tapi wajar lah ya memfitnah, karena memang adapun Allah SWT adalah kerjanya memfitnah. Ya, sebagaimana termaktub di surah An-Nisa 157, maka umatnya juga harus tukang fitnah. Tetapi saya juga akan tertarik nanti siapa sih sebenarnya di antara Muslim dan Kristen yang sesungguhnya menyembah manusia dituhankan, atau Tuhan yang menjadi manusia dituhankan. Kita akan buktikan nanti itu, ya. Dan saya harap nanti kamu jangan alasan bagaimana kabur ya. Saya juga agak sedikit risau karena di kandangmu saja saya datangin Anda kabur gitu toh, apalagi di luar kandang. Ya, coba teman-teman nanti dia diberi semangat supaya dia agak sedikit berapi-api, ada nyali gitu ya, karena dia udah terbiasa harus disokong dengan nyali-nyali saudaranya. Baik Juma, nanti saya akan buktikan ya bagaimana Anda menanggapi bahwa bagaimana Anda menyangkal bahwa Muhammad bukanlah Tuhan yang kalian sembah. Oke, secara teori persembunyian yang kalian lakukan berkata bahwa Muhammad bukanlah kalian sembah, tetapi secara praktek ya, secara praktek kalian adalah menyembah Muhammad. Maka nanti saya akan uji kamu ya, sama seperti akan kita lanjut di komalmu, bahwa benarkah kalian menyembah Muhammad apa tidak ya. Karena kemarin kamu kan kabur kan, karena waktu itu saya mulai bongkar sedikit, langsung kamu berteriak histeris, turunkan begitu toh. Oke. Oke, silakan si Juma open mic. Saya clearkan dulu semua. Oke, silakan bro. Saudara-saudara, Oke, dengarkan. Oke, Ya, lanjut. tak ajarin ya, kalian kan umat terjemahan, tak ajarin ya ini. Saya buka kamera ya, supaya kalian itu belajar membaca bahasa Arab. Ya, bisa nggak ini saya dibesarkan? Oh, nanti jadi kecil kita punya time. Dan bicara aja bro, bicara aja. Narasikan saja. data. Itu kan Anda Saya buka data boleh kan? Coba saya tahan dulu. Saya ingin mata kalian itu berfungsi, jangan cuma telinga ini. Oke, Ini oke. Al-Quran. Ya. Besarin. Oke, sebentar. Nah, oke, ini adik-adik dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Ini ada kata salawat nih. Ya, adik-adik sekalian, ini kata salawat nih. Ini salawat. Nih, ini sholata wata. Ini salawat nih. Doa ini doa. Nih doa. Ini yang terakhir ini doa, adik-adik ya. Ini huruf dal, ini ain, ini hamzah. Doa dan salawat berada dalam satu ayat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ketundukan atau ibadah sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Jadi doa dan salawat itu berbeda. Ya, tuh. Paham ya? Nah, dari sini saudara harus tahu bahwa ternyata ketika dikatakan Allah bersalawat, itu bukan berarti Allah ini kemudian menjalankan satu fungsi bahwa dia berdoa, tidak. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah, diterangkan dalam hadis, Allah kemudian itu mengucapkan salawat. Salawat itu adalah rahmat, pujian. Di mana pujian Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, pujiannya kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi Allah memuji hambanya, itu salawatnya Allah kepada Rasulullah. Al-Qalam ayat 4. Sedangkan kami yang bersalawat, fungsi salawat ini kemudian adalah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan memberikan syafaatku nanti. Jadi Allah memberikan syafaat kepada siapapun yang bersalawat kepadanya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, niscaya Allah akan memberikan 10 kesejahteraan kepadanya, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan atau dosa, dan diangkat baginya 10 derajat. Jadi salawat itu fungsinya kembali ke umat Islam, bukan kembali kepada Rasulullah. Kami bersalawat, manfaatnya kembali kepada kami. Allah akan mengangkat derajat kami ketika kami bersalawat. Nah, sekarang Anda lihat di Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan, teos kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Tuhan Anda didoakan tuh, Wahyu 7 nomor 10. Oke, lanjut.
Oke ya, kita stop. Karena tadi itu lupa saya timer Juma waktu pas bicara-bicara tadi. Jadi sebenarnya udah lewat sekali nih. Nggak apa-apa. Oke, silakan untuk Bang RD untuk ini, untuk bertanya, dikasih waktu untuk bertanya ke Juma. Masih besar Bang Raja Debat buka data. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya clearkan dulu itunya biar kita konsisten. Oke. Ya. Jadi temanya digeser dulu. Oke. Sebentar. Saya geser ke bawah dia. Supaya kita baca edukasinya. Oke ya, Bang Raja Debat ya. Oke ya, saya mulai ya. Oke, siap. Oke, Ya, 2 saya menit tanggapin ya. dulu ya. Baik, saya tanggapin dulu sebelum saya buat pertanyaan nanti. Jadi inilah Islam teman-teman ya, sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Di sana jelas dikatakan, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Oke. Tetapi Allahnya langsung menjawab, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa poin yang ingin saya sampaikan dari surah Al-Baqarah ayat 8 ini? Faktanya, apa yang termaktub di dalam ayat Al-Quran itu, mereka ini berusaha menghindar dari makna yang sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran. Jadi mereka ini sesungguhnya golongan-golongan munafikun. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 7 juga jelas dikatakan bahwa barang siapa mentakwil-takwil yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, sesungguhnya mereka golongan orang tersesat. Jadi kita buktikan teman-teman bahwa mereka ini sesungguhnya bukanlah umatnya Allah, tetapi mereka mengaku-ngaku berfirman kepada Allah. Sesungguhnya mereka bukan berfirman kepada Allah karena mereka menyangkal bagaimana mungkin sekelas Juma mengatakan sholawat itu bukan berdoa. Bahkan kalaupun kita mengikuti kata pujian, siapa yang layak dipuji? Tentulah yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Bagaimana mungkin yang maha tinggi memuji yang maha rendah? Ini sangat munafikun dan mengkhianati ayat-ayat Al-Quran. Oke? Nah sekarang saya mau bertanya nanti kepada Anda. Ini hal yang sederhana tetapi sedikit menikam sebenarnya. Tunjukkan nanti sama saya sekata saja. Ingat nih teman-teman. Tunjukkan kepada saya tantang seluruh Islam di muka dunia ini. Tunjukkan sama saya sekata saja ada perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Ya, sekata saja ada perkataan Allahmu kepada Muhammad di dalam Al-Quran. Kalau ada nanti saya akan mu'alaf teman-teman. Ya, karena orang Kristen tidak pernah takut untuk menguji keimanannya. Itu pertanyaan saya, nanti tolong kamu jawab. Dan kalau masalah tentang sholawat, itu sudah jelas Allahmu berdoa kepada Muhammad. Bagaimana data saya sudah tunjukkan. Terima kasih. Oke, habis waktu. Cuma saya kasih waktu buat Anda untuk ini ya, untuk menjawab 5 menit. Nanti demikian juga selanjutnya. Oke, baik. Saya besarkan Anda. Oke. Jadi Al-Quranul Karim yang Anda pakai data. Ya, dengarkan aja. Terjemahan kutunjukkan Al-Quran juga nggak bisa kamu. Oke, jadi silakan cuma. Ketika Anda membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di sini dikatakan di antara manusia, bukan di antara Islam. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Ya kalianlah itu. Bawa-bawa nama Allah di dalam Bible tapi kalian tidak beriman kepada Allah. Bawa-bawa nama Yesus tapi kalian tidak beriman kepada Yesus. Yang kalian imani itu ajaran Roma, Yunani. Oke? Itulah kalian yang kena. Jadi kalau bahas Al-Quran itu jangan cuma modal terjemah. Kembali kepada tema kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijamin surga oleh Allah. Surga sudah dijamin oleh Allah kepada beliau, jadi tidak perlu kemudian lagi dia didoakan. Kami bersalawat untuk kembali kepada kami. Barang siapa bersalawat kepadaku, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu untuk kami. Makanya kami bersalawat. Inna fatahna laka fatahna mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Pada siapa ini? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau dijamin surga. Beliau diberikan telaga. Beliau kemudian tak ada manusia di atas muka bumi ini yang akan masuk surga sebelum beliau. Jadi tak ada dalil yang Anda bisa jadikan rujukan untuk menghujat Rasulullah dengan mengatakan bahwa beliau itu didoakan, diselawatkan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau kita memahami, kalau saudara-saudara memahami
Di dalam kitab saudara itulah justru bertaburan doa untuk Yesus. Yang paling sadisnya itu di dalam kitab saudara, Matius 21 nomor 9. Hosana bagi anak Daud. Hosana ini apa artinya? Hosana ini dalam bahasa Ibrani yang diambil kemudian dari kata Yasa Anna. Artinya apa? Keselamatan. Memohon keselamatan atasnya. Oke? Jadi Anna dalam bahasa Ibrani itu artinya mengemis atau memohon atau memelas, sedangkan Yasa artinya selamatkan. Artinya ketika dikatakan Hosana anak Daud, artinya apa? Semoga diselamatkan Yesus. Itu cara belajarnya itu gitu. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Semoga diberikan keselamatan bagi anak Daud. Diberkatilah dia. Semoga diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Semoga diberi keselamatan oleh dia dari maha yang tinggi. Ini Tuhanmu didoakan. Makanya sekali-sekali belajar. Ini Hosana Anda pahami dulu nih. Ini Hosana artinya apa? Hosana ini adalah ngemis keselamatan kepada pencipta untuk Yesus. Belum lagi tadi yang saya bawa Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan Theos kami yang duduk di tahta, dan juga keselamatan bagi anak domba. Bapak juga didoakan, anak domba juga didoakan, dua-duanya didoakan. Ini parah ini, Bung. Parah ini. Makanya saya katakan kalau berbicara mengenai Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu salawat Allah kepadanya adalah rahmat. Salawat malaikat kemudian adalah pujian. Sedangkan kalau kami umat Islam bersalawat sebagai perwujudan rasa kecintaan kami kepada beliau, sebagai petunjuk cara yang terbaik dalam mensyukuri dan memelihara hubungan kami dengan beliau. Sedangkan untuk memelihara hubungan baik antar sesama manusia saja, kami saling menebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keselamatan atasmu, keselamatan atasmu. Nah, inilah yang terjadi di Islam yang tidak ada di dalam kalian. Yang kalian selamatkan itu matahari. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Matahari yang diberikan selamat. Tolong Anda jelaskan. Giliran saya bertanya. Tolong Anda jelaskan. Kalau Yesus itu Anda katakan Tuhan, kenapa dia masih didoakan? Satu. Dan kenapa dia masih berdoa? Kenapa dia berdoa kalau dia Tuhan? Nabi Muhammad didoakan menurut kalian. Dia manusia. Nabi Muhammad berdoa, dia manusia. Yesus Tuhan didoakan dan berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Ingat pertanyaan saya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia bukan Tuhan atau dia Tuhan? Jawab. Pakai akal tapi. Pakai akal. Kalau nggak sanggup ganti pemain. Silakan. Habis waktu ya. Habis. Boleh nggak aku ikut host? Ini dia tidak tahu arti Hosana ya. Boleh nggak aku ikut? Bentar, nggak apa-apa, Bang Tom ya, Bang Tom Chris, Bang Raja debat aja dulu, Bang Raja debat aja dulu kita kasih, ya nanti. Kita gantian, kalau nggak kuat gantian. Oke. Oh bisa lah, masa nggak bisa. Oke, silakan Bang Raja debat. Baik teman-teman, ini yang saya bilang tadi ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ya, dia mengatakan, oh itu bukan untuk Islam. Bayangkan hitungan menit yang mengaku Islam menyangkal imannya. Coba saya tanya semua Islam di dunia ini, apakah bukan Islam yang berseru-seru berteriak berkata kami beriman kepada Allah? Kok tiba-tiba Anda malu mengaku Islam? Aneh kamu Juma. Ya, baru kali ini seorang gurunda katanya menyangkal bahwa yang selalu berteriak kami beriman kepada Allah, kata dia itu bukan untuk Islam. Wow, nggak salah kamu, nanti tolong diralat loh, takutnya kamu nanti diawasi sama MUI toh, nggak enak gitu loh. Oke, ketika kamu mengatakan tadi bahwa kami beriman, kata beriman itu kepada Allah bukan Islam, ini ada apa dengan kamu? Bolehkah saya katakan bahwa sekarang kamu telah mengakui bahwa kamu bukan Islam? Boleh dong saya nyatakan demikian. Karena apa? Kamu sudah mengatakan bahwa teriakan Islam yang selalu berkoar-koar, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Lalu datang Juma mengatakan, oh itu bukan orang Islam. Wow.
Mulai detik ini, barang siapa yang berteriak Islam berkata kami beriman kepada Allah, ingat kata Juma, kalian bukan Islam. Juma yang bilang loh, hati-hati, bukan Raja Debat. Ya, hati-hati. Memalukan. Santai dong. Inilah kamu masih terguncang, santai aja. Ya, jangan panas, jangan panas. Iya, jangan panas. Saya hanya mengulas poin-poin yang kau narasikan loh. Bahwa kamu mengatakan tadi bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Lalu kau bilang, oh itu bukan kepada Islam. Wow, keren. Maka saya narasikan, berarti barang siapa Islam berkata kami beriman kepada Allah, kata Gurunda Juma, dia bukan Islam. Itu poinnya. Catat. Baik, kita lanjut lagi. Bicara tentang kemuliaan atau hosana, ya, karena dia adalah pemilik keselamatan, lalu dikatakan engkaulah pemilik keselamatan dengan nada hosana. Di mana yang salah? Itu sama ibarat dia adalah raja, lalu dikatakan sang maharaja. Di mana salahnya? Jadi jangan kau paksakan bahwa kata hosana itu merujuk kepada kata solawatmu. Tetapi kalau kata solawat itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu memang berdoa kepada Nabi Muhammad. Dan saya bisa buktikan nanti, ya, kalau memang Allahmu tidak bersolawat, tidak berdoa kepada Muhammad, maka saya luruskan, ya, saya teruskan diskusi kita di Rumu yang tiba-tiba kau kick saya. Di sini kesempatan saya melanjutkan. Kalau benar Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, tolong kau jawab, bolehkah dua kalimat syahadat dipenggal menjadi satu kalimat syahadat? Oke? Tolong kamu jawab itu nanti. Bukti kalau Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, bukti kalau Muhammad bukanlah Allah yang kalian sembah, bolehkah dua kalimat syahadat menjadi satu kalimat syahadat? Saya mau tahu nanti jawaban Anda. Oke? Gara-gara ini semalam Anda kick saya, Anda teriak histeris, turunkan Raja Debat. Oke? Baik, saya lanjut. Santai dong ya ampun. Panas ya. Masih dijawab, nanti kepanasan. Ya, baik. Baik, kemudian kamu bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, mana buktinya dia Tuhan? Wow, baik. Teman-teman, tolong dibuka nanti. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3, pernyataan Yesus Kristus diulang balik oleh Allahmu. Ingat, di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Justru Allahmu di sana merujuk kepada seseorang, dia berkata, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal itu? Siapa dia? Sesungguhnya itu adalah yang kamu jiplak dari Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 17. Semua perkataan Yesus Kristus telah diklaim oleh Allahmu, lalu kau menyangkal ketuhanan Yesus, sementara perkataan ketuhanan Yesus telah diulas balik oleh Allahmu. Jangan munafikun, jangan jahiliyah. Kamu harus jujur di situ. Oke? Kemudian, apalagi pertanyaan kamu? Oh iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab teman-teman ya. Pertanyaan saya tadi, adakah satu kata saja perkataan Allah di dalam Al-Quran? Dia nggak berani jawab. Ya, pertanyaan saya sederhana, memang menusuk jantung. Maka saya tantang Islam. Saya ulas balik teman-teman pertanyaan saya ini supaya dia nggak lupa. Tunjukkan sama saya jikalau ada sekata saja perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Tetapi nanti saya bisa buktikan bahwa Al-Quran bukanlah diturunkan kepada Muhammad, tetapi Muhammad diperintahkan hanya menyalin kitab-kitab sebelum Taurat, yang sayangnya justru sudah menyontek malah dirubah-rubah oleh Al-Quran. Nanti bisa saya buktikan itu. Maka siap-siap Anda terguncang. Masih ada waktu? 4 detik lagi. Lanjut Bang. Gas. Oke, 4 detik lagi. Kasih sama dia. Habis. Oke. Apa namanya? Sebentar dulu ya, Juma. Sebentar ya. Sebentar. Saya. Ini dulu ya bro, saya ambil alih dulu. Jadi gini, teman-teman, tadi ada sedikit kekeliruan. Maksudnya, tapi kekeliruan ini sebenarnya ada di Bang Juma tadi. Seharusnya ketika Anda tadi dikasih waktu 5 menit tadi Bro Juma, Anda sebenarnya jangan bertanya di situ. Karena sebenarnya tadi dikasih waktu buat Anda sekarang 2 menit untuk bertanya kepada Raja Debat. Tapi saya kembalikan buat Anda dulu. Apakah Anda bertanya 2 menit atau langsung kita 5 menit? Saya harus tanya ke Anda dulu. 2 menit aja Bang. Terlalu lama saya melayani siapa Halilintar ini. 5 menit. 2 menit ya, 2 menit ya. Gimana Raja Debat? Terserah, biar dia nggak kabur, karena takutnya dia kabur lagi. Dia di DPO saya soalnya. Dia nggak kabur. Kenapa dia minta 2 menit? Dia nggak tahan telinganya itu. Oke. Berarti 2 menit ya, 2 menit cuma. Iya, karena semuanya isinya bullshit. Oke, berarti kita sepakat ini ya. Sekarang Anda 2 menit, berarti nanti Raja Debat 2 menit. Oke, sip. Oke, siap. Ya. Oke, dimulai Bang. Oke, Anda tidak menjawab
Yesus Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran 1400 tahun kemudian mencontek Bible yang baru didirikan lembaganya 1975, itu Anda miring, otaknya miring. Kata awal dan akhir itu hanya ada di Indonesia. Al-Quran 1400 tahun sono jauh dari kitabmu yang baru dibawa Belanda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sadari itu. Kitabmu bahasa Yunani, Alpha Omega itu tak ada artinya. Kalau bahasa Yunani awal itu arke, akhir itu adalah telos. Harusnya arke kai telos. Gitu cara belajar. Kata awal dan akhir itu hanya sisipan, itu penambahan tambal sulam. Karena niru-niru kitabnya orang Yahudi, di mana kitabnya orang Yahudi Tuhannya disebut kemudian sebagai yang awal dan yang akhir. Itu yang perlu Anda pahami. Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi mengajarkan dirinya, dialah yang dahulu, dialah yang akhir. Rison wa akharon. Tapi ditiru oleh orang Yunani, Alpha Omega. Alpha itu A, O itu O, A, O. Jadi Yesus itu adalah A, O, A, O, 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 A, O, A, O, O, O. Itu Yesus. Apa A, O itu? Yang tahu mungkin Tarsan. A, O. Ya, kamu belajar. Jadi kau bawa Al-Quran, ilmu cuma baca terjemahan pun nggak bisa. Jadi saudara, tema kita adalah tentang doa. Yesus didoakan, kenapa? Karena dia manusia. Yesus itu manusia. Lagian bukan dia yang mati di salib, itu Yudas. Yang kalian sembah itu manusia. Kolose 2 nomor 9, mulai dari kaki, ujung kaki sampai ujung rambut, Tuhan kalian itu manusia. Di dalam biologis Yesuslah kepenuhan keteosan. Nah, kulupnya yang dipotong itu juga teos. Carilah itu Tuhan kalian berupa kulub, karena dia juga adalah Tuhan kalian. Di dalam Filipus 2 nomor 6 nomor 7 8, Tuhanmu. Habis 2 menit. Oke, silakan. Ingat ya, doa, salawat. Jangan lari kemana-mana. Habis. Gas bang. Bang Raja Debat, boleh saya 1 menit bang? Oh jangan ya, tambal sulam yang nggak kuat maju. Nanti dia merasa dia apa nanti? Dia menang saja soalnya. Iya, masalahnya Raja Debat ini, Raja Curhat ini nggak menjawab. Oke, saya ulangi. Bang RD, Bang Raja Debat. Jadi gini, pertanyaan Juma itu buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan dia selalu mengatakan Yesus itu adalah manusia. Kemudian kenapa Yesus berdoa gitu ya? Kenapa Yesus berdoa gitu? Jadi yang diserangnya adalah sisi kemanusiaan Yesus. Duinatur Yesus itu diserangnya. Doa, bahas juga doa. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Iya. Oke, santai kau Juma. Ya. Pokoknya kau jangan kabur. Oke, teman-teman yang lain silakan di itu aja ya, di unmute biar saya. Sekali lagi nanti jangan dibuka-buka mic ya, Bro Juma ya. Jadi tapi pertanyaan saya, saudara, apakah Yesus berdoa karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Iya. Atau jawab. Saya sudah tegaskan. Seperti Anda tadi kan tidak menjawab juga apa yang ditanyakan oleh itu. Jadi nanti saya akan tulis. Ya, saya akan tulis nanti apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan saya, Yesus berdoa karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Jawab. Oke, baik. Oke, dimulai Bang Raja. Baik, saya lanjut teman-teman. Masih tetap saya ingatkan dia. Yang saya tanya belum berani dia jawab. Adakah perkataan Allah di dalam Al-Quran? Masih kita tunggu ya. Ini satu. Ya, saya kasih waktu nanti sama Anda. Baik, ketika Anda bertanya apakah Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Ini pertanyaan sudah lama sekali teman-teman. Ketika Islam berkata kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Saya tanya dia, apakah kamu percaya bahwa yang Maha Kuasa itu adalah merujuk kepada Tuhan? Dia bilang, ya. Yakin kamu? Yakin. Maka ketika saya tunjukkan Wahyu 1 ayat 8, maka di sana dikatakan bahwa dialah yang Maha Kuasa. Terjawab bahwa dia Tuhan. Oke. Kemudian ketika ditanya kenapa dia berdoa? Yes. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ya bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan yang menjadi nuzul menjadi manusia adalah firman Allah di Yohanes 1 ayat 14. Baik. Jadi dia punya duinatur, yaitu kemanusiaan dan keilahian. Apa yang dibahas oleh apologet Kristen bersama dengan Dondi Tan di video awal dan juga Juma di video kedua. Nah, saudara dalam Tuhan, biasanya Dondi Tan dan Juma suka sekali bahas Alkitab seakan-akan mereka ahli Alkitab, mereka lebih pintar dari orang Kristen tentang Alkitab.
Walaupun pada akhirnya ketika mereka membahas Alkitab, kita bisa paham bahwa mereka sangat ngawur, bahkan sangat tidak mengerti Alkitab. Mereka tidak punya pemahaman yang mendasar tentang Alkitab, sehingga penjelasan-penjelasan mereka terkait ayat-ayat Alkitab selalu saja tidak sesuai. Ya, penafsiran mereka ngambang, ngawur, dan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya. Nah, saudara dalam Tuhan, anehnya ketika mereka ditanya tentang ayat-ayat Al-Quran mereka, tentang iman mereka, ternyata kita melihat bagaimana mereka menjawab dan bagaimana mereka sepertinya tidak mengerti kitab mereka sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, pesan saya dalam hal ini, semoga Donditan dan Juma berhenti membahas Alkitab. Ya, mereka lebih baik fokus dengan agamanya dia. Mereka lebih baik fokus dengan imannya mereka. Dan kalau mau bicarakan kitabnya mereka, itu lebih baik, lebih memberkati daripada mereka sibuk berkuar-kuar membahas Alkitab, tetapi selalu saja ngawur, selalu saja salah, dan tidak pada tempatnya. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, ketika mereka fokus dengan agama mereka, mereka menjadi berkat bagi pendengar mereka. Ya, jadi dalam hal ini, ya, mari kita menjaga toleransi. Salah satunya dengan tidak membicarakan agama orang lain, dengan tidak membicarakan kitab orang lain. Ya, jangan sampai kita sibuk dengan kitab orang lain, tetapi kitab kita, agama kita lupa mempelajarinya. Sehingga ketika pertanyaan-pertanyaan sederhana disampaikan pun, ya, kita susah menjawab. Contohnya seperti Juma dan Donditan di video tadi. Ya, selama ini mereka suka sekali membahas Alkitab, tetapi giliran mereka ditanya tentang kitabnya mereka malah kelihatan kebingungan mau jawab apa. Sepertinya mereka bingung mau jawab apa. Sepertinya mereka tidak menguasai kitab mereka. Sepertinya mereka tidak paham dengan kitabnya mereka sendiri gitu loh. Jadi ini sangat disayangkan sekali. Ya, jadi sekali lagi buat mereka berdua, berhentilah membahas Alkitab. Fokus dengan kitab kalian. Kami juga fokus dengan kitab kami. Jadi kita sama-sama fokus dengan agama kita sama-sama fokus dengan iman kita sama-sama fokus dengan kitab kita. Itu lebih baik, lebih memberkati. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerjaan sorga. Jadi dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang kita gumuli, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menolong kita, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita, terutama kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan, terutama kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan, terutama kita yang senantiasa percaya akan kuasa Tuhan. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, kita percaya mujizat Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada menyertai kita, Tuhan senantiasa ada menolong kita, Tuhan senantiasa membentengi kita, dan Tuhan senantiasa memberikan kita sukacita. Itu yang terpenting seluruh dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, mari kita menjaga toleransi, dan juga mari kita fokus dengan agama kita, dan mari kita percayakan kehidupan kita, segala persoalan kita hanya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Salam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.